Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang teknik membaca. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu membaca. Pengertian membaca itu sendiri berakar dari kesadaran akan pentingnya arti, nilai, fungsi membaca dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, karena itulah yang menyebabkan beraneka ragam pengertian membaca. Membaca itu sendiri bukan hanya sekedar melihat dengan penglihatan serangkaian kalimat-kalimat yang tercantum pada buku. Namun, membaca itu merupakan proses berpikir secara penuh perhatian untuk memahami isi bacaan. Dalam membaca bukan hanya melafalkan kalimat-kalimat tertulis, tetapi juga kita dapat memperoleh makna dan juga mencari informasi yang dikemukakan oleh pengarang ataupun penulis. Nah, jadi membaca itu adalah proses berpikir yang termasuk di dalamnya memahami, menceritakan, menafsirkan arti dari arti dari lambang-lambang tertulis dengan melibatkan penglihatan, gerak mata, dan pembicaraan batin juga ingatan. Nah, seseorang yang sedang melakukan membaca itu berarti dia itu sedang melakukan kegiatan komunikasi dengan diri sendiri yang melibatkan dari lambang-lambang tertulis. Nah, selanjutnya untuk pengertian membaca cepat. Membaca cepat merupakan jenis membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak meninggalkan pemahaman terhadap aspek bacaannya. Nah, di sini ada pengertian menurut Nur Hadi 2005. Nah, membaca cepat merupakan membaca dengan kecepatan tinggi pula dengan memenuhi tujuan membaca dan keutuhan bahan bacaannya. Kedua, ada yang menurut Sudarso 2001. Jadi membaca cepat itu merupakan semacam latihan untuk mengolah secara cepat proses penerimaan informasi. Nah, jadi dapat kita simpulkan membaca cepat itu merupakan membaca dengan kecepatan tinggi untuk mendapatkan pemahaman yang tinggi pula dan memproses penerimaan informasi secara cepat. Nah, jadi dalam membaca cepat itu bukan hanya membaca cepat saja, tetapi kita harus memahami isi bacaan. Dalam membaca cepat, yang harus dilakukan itu terus melaju gitu. Tidak boleh mengulangi baris-baris yang sudah dibaca. Terus dalam membaca cepat itu jadi tidak dibaca per kata, per kalimat, tetapi dibacanya per paragraf. Terus untuk contohnya kita ambil seperti membaca koran, membaca majalah. Nah, itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dari membaca cepat. Tujuan membaca cepat ini pada dasarnya untuk memperoleh banyak pemahaman dari isi buku secara cepat. Nah, gak ada gunanya ya ketika kita membaca cepat tetapi kita tidak memahami isi dari buku tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika kita memahami isi buku tersebut tetapi membacanya dengan lama atau lambat, itu juga sangat tidak efisien. Nah, ada dua tujuan dari membaca cepat ini. Yang pertama ada bertujuan untuk mendapatkan informasi yang kita butuhkan
secara cepat ya. Yang kedua, untuk memahami isi buku secara keseluruhan dengan cepat juga. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa membaca cepat? Ada teknik-teknik membaca cepat, namun saya hanya akan menjelaskan salah satu dari teknik tersebut. Yang pertama yaitu teknik scanning atau teknik memindai. Nah, teknik memindai ini dengan harapan siswa akan mendapatkan informasi secara cepat, karena pada saat siswa memindai suatu informasi, mereka akan melampaui banyak kata dari si isi buku tersebut dan tidak membacanya secara keseluruhan. Contohnya bagaimana? Seperti apa? Contohnya seperti kita sedang mencari nomor telepon teman dari buku telepon, itu kan hanya memindai sekilas mana kayak gitu. Terus atau mencari nilai angka-angka dari statistik, nah kayak gitu. Ada teknik membaca scanning. Yang pertama itu untuk memperoleh hal yang sangat penting secepat mungkin ya. Yang kedua, mengabaikan bagian yang tidak relevan. Yang ketiga, untuk menyerap kata-kata dengan cara memandang si kata-kata tersebut itu seperti simbol atau lambang. Jadi cuman sekilas aja pasti udah tau lah, misalnya kata-katanya ingatlah, pasti cuman kita lihat sekilas aja udah tahu kalau itu kata-katanya adalah ingatlah gitu. Selanjutnya teknik-tekniknya masih ada, akan dijelaskan oleh Ulpi. Makasih. Nah, yang kedua itu ada teknik skimming atau sekilas. Skimming sendiri itu apa sih? Skimming adalah tindakan-tindakan untuk mendapatkan suatu intisari atau saripati dari suatu hal. Nah, untuk teknik skimmingnya sendiri adalah salah satu teknik membaca cepat di mana siswa itu membaca secara sekilas untuk mendapatkan ide pokok dari suatu teks bacaan. Dalam proses skimming ini, proses membacanya itu dilakukan secara melompat-lompat. Jadi hanya mendapatkan pokok pikiran utamanya saja secara garis besar atau secara umumnya. Nah, teknik skimming ini dapat dilakukan atau digunakan misalnya ketika kita sedang membaca koran, majalah, artikel, atau misalnya pengumuman. Jadi hanya mencari pokok dari bahasan tersebut atau ide pokok dari bahasan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada teknik scramble. Teknik scramble merupakan salah satu teknik pembelajaran yang didasarkan pada prinsip belajar sambil bermain, sehingga membuat siswa merasa seperti bermain. Kemudian, siswa itu merasa santai ketika mengikuti pembelajaran dan merasa senang. Nah, pembelajaran teknik scramble ini adalah teknik pembelajaran yang memberikan pengembangan dan peningkatan wawasan murid dalam menyusun suatu organisasi tulisan sehingga menjadikan tulisan tersebut secara utuh gitu. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari teknik scramble. Di antaranya, kelebihan yang pertama itu peserta didik merasa terbantu dalam mencari jawaban. Yang kedua itu mendorong pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran dengan bantuan teman-teman sesama peserta didik. Yang ketiga itu adanya sikap pembelajaran disiplin. Kemudian kekurangan dari teknik scramble ini yang pertama itu dengan adanya materi yang telah disiapkan, kemungkinan membuat peserta didik itu kurang berpikir kritis. Yang kedua itu besar kemungkinan peserta didik mencontek jawaban temannya. Yang ketiga itu menghilangkan sikap kreativitas peserta didik. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang CAM. CAM merupakan kependekan dari kecepatan efektif membaca. Kecepatan efektif membaca yakni sebuah istilah yang mencerminkan kemampuan membaca yang sesungguhnya yang dicapai oleh pembaca.
Baca yang efektif. Yang pertama, membaca dengan kecepatan tinggi, kisaran 325 sampai 450 kpm. Yang kedua, kecepatan membaca bervariasi, ada yang tergantung pada tujuan, keperluan, dan bahan bacaan. Yang ketiga, aspek yang dibaca adalah tujuan, pikiran, ide, atau kata-kata kunci saja. Yang keempat, sedikit terjadi pengulangan gerak mata. Yang kelima, waktu membaca secara fisik diam. Yang keenam, menggerakkan bola mata 3-4 kali pada setiap barisan bacaan. Selanjutnya, ciri-ciri pembaca yang tidak efektif atau kurang efektif. Yang pertama, membaca dengan kecepatan rendah antara 100 sampai 200 kpm. Yang kedua, gerak mata diarahkan atau dipusatkan pada kata demi kata dan memahaminya secara terputus. Yang ketiga, terjadi pengulangan gerak mata. Yang keempat, menggerakkan bola mata 8 sampai 12 kali atau lebih pada setiap baris bacaan. Yang kelima, memvokalkan bahan bacaan. Berikut ini adalah upaya atau usaha yang dapat dilakukan guru untuk membuat muridnya bisa membaca dengan efektif. Yang pertama, guru dapat menolong para siswa untuk memperkaya kosakata mereka dengan memperkenalkan sinonim kata-kata, antonim, imbuhan, dan menjelaskan arti kata-kata abstrak dengan bahasa daerahnya. Yang kedua, guru dapat membantu para siswa untuk memahami makna struktur-struktur kalimat, kata, dan disertai latihan sebelumnya. Yang ketiga, guru dapat meningkatkan kecepatan membaca para siswa dengan menyuruh mereka membaca dalam hati, menghindari gerakan bibir, dan menjelaskan tujuan membaca. Kem seorang anak dapat ditingkatkan melalui proses berlatih. Kecepatan rata-rata hendaknya disertai dengan minimal 70% pemahaman dari isi bacaan. Karena kecepatan rata-rata masih merupakan kecepatan kasar yang dihitung dari jumlah kata per waktu tempuh baca. Kem diperoleh melalui rumus, yaitu jumlah kata yang dibaca per waktu tempuh baca dalam 1 menit kali skor bobot teks yang dapat dijawab dengan benar per skoran, dengan ideal atau skor maksimal. Maka akan diperoleh nilai kecepatan efektif membaca dalam satuan per menit. Rumus kecepatan efektif membaca menurut Sudarso adalah sebagai berikut. Kem sama dengan P kali R per Q kali 60 per 100. P merupakan jumlah kata yang terdapat dalam bacaan. Q jumlah waktu dalam hitungan detik. R jumlah jawaban yang benar. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi membaca cepat. Kecepatan membaca akan terjadi apabila si pembaca tidak memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi membaca cepat. Faktor-faktornya tersebut, yang pertama, kurangnya konsentrasi bagi si pembaca. Lalu yang kedua, kurangnya motivasi untuk si pembaca. Lalu yang ketiga, kekhawatiran si pembaca yang tidak memahami atau mengerti tentang bacaannya. Yang keempat, melakukan kesalahan atau melakukan kebiasaan buruk dalam hal membaca seperti vokalisasi, menggerakkan bibir, menggerakkan kepala, dan menunjuk dengan jari. Nah, jadi kesimpulan dari makalah ini adalah membaca cepat adalah membaca dengan kecepatan yang tinggi, dan manfaat dari membaca cepat itu adalah kita dapat membaca dengan waktu yang sangat singkat atau yang sangat cepat. Lalu kita akan mendapatkan informasi dengan cepat pula. Dan teknik-teknik dalam membaca cepat itu ada 2, yaitu teknik skimming dan teknik scanning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.